Saya ini orang yang suka menyombongkan diri. Pasti dong, saya kan laki-laki. Cantik Indonesia. Ups. Sorry. Perkenalkan Mbak, nama dan asal daerah. Nama saya Sartika Sodikin dari Sidoarjo, Jawa Timur. Hana Aliati dari Jambi. Perkenalkan, nama saya Zahratudinia, saya berasal dari Jambi. Nama Mutiara Ramadhani, asal dari Tembilahan Riau. Sekarang sedang menempuh jenjang apa di Maroko? Saya lagi menempuh jenjang S3. S1. Dan strata 1 S1 di Maroko di Universitas Muhammad V Rabat. Sekarang baru tahun kedua kuliah. Berarti sudah berapa tahun di Maroko? Takribatis usanawat atau 9 tahun di Maroko, sudah lama banget. 4. Udah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Tahun Agustus ini genap 4 tahun saya di Maroko. 4 tahun. Boleh cerita singkat bagaimana bisa ke Maroko dan alasan kenapa milih Maroko? Kayaknya kalau alasan spesifik sih kayaknya gak ada ya, mungkin udah karena takdir aja di Maroko. Terus kalau karena sebelumnya udah pernah 1 tahun kuliah di Indonesia kan, nah terus ya mungkin karena gak jodoh gitu, karena restu dari orang tua tuh gak merestukan kuliah di Indonesia, jadi ya ikut-ikut tes di Maroko. Karena kebetulan dari pihak sekolah, saya berasal dari Diniyah Putri, itu mengadakan MOU dengan Maroko. Nah iseng-iseng berhadiah sih sebenarnya, pas tes lulus deh, ya udah ke Maroko. Saya lewat jalur Kemenak. Sebenarnya nggak ekspektasi sih ke Maroko, mau ke Mesir waktu itu. Tapi mungkin waktu itu lagi tahun 2011 saya kesini, jadi banyak cekcok waktu itu di negara Timur Tengah, dan menurut saya Maroko yang paling aman. Jadinya saya memilih Maroko. Awalnya ini gara-gara kita sekolah punya MOU. Jadi makanya saya ikut dari jalur MOU sekolah melalui institut. Lewat MOU sekolah Diniyah Putri. Bisa milih Maroko, pengen sekolah di Timteng. Apa kesan pertama kamu tentang Maroko? Maroko bagus. Maroko yang aku suka kayak 4 musim. Jadi kesannya baik-baik aja, tapi yang kalau kesan sama orangnya nggak terlalu baik, biasa aja. Keren, abis itu dekat dengan Eropa. Jadi Arab tapi modern gitu. Saya kira dulu Maroko tandus gersang, tapi ternyata berbeda, sangat sejuk, nyaman, seperti Indonesia lah, walaupun di sini punya 4 musim. Iki loh, apa itu jenenge? Asri dan indah di sini. Ekspektasi versus realita yang kamu hadapi selama di Maroko? Karena kita orang timur, jadi ekspektasinya ya kita mikirnya beda gitu kan, sopan santun, ramah tamah orang timur dengan orang barat kan beda. Jadi udah mikir ekspektasi dan realitanya ya sama. Ini negara Timur Tengah tapi modernnya itu sih, karena dekat Eropa itu yang merasa agak ekspektasi sama realitanya berbeda. Ekspektasinya bayangin ya, aku tuh bayanginnya gara-gara dekat dengan Eropa, jadi bayanginnya ya seperti Eropa, tapi ternyata enggak, lingkungannya sama aja kayak di Indonesia. Masih ada sampah, masih ada pengamen, masih ada ya seperti di Indonesia, masih ada orang gila juga di jalan. Jadi mikirnya ya udah kayak Eropa, ternyata enggak. Nah, awal-awal banget tuh kayak yang gak sesuai ekspektasi, ternyata begini gitu kan. Ekspektasi sebelumnya kayak kuliah di luar negeri kan, itu semua orang pasti berpikiran enak ya gini, tapi ya begitu, ternyata ekspektasinya jauh dari realitanya. Pengalaman apa yang paling lucu atau paling bahagia yang pernah kamu alami di Maroko? Punya tuan rumah yang baik, yang kalau hari Jumat dikasih makanan kuskus, makanan khas Maroko, jadi senang aja kayak dihargai sama orang sininya langsung gitu. Saya pernah tidak punya uang sama sekali, hanya hidup dengan uang 2 dirham atau sekitar 3 dirham, dan untuk beli mokoror pun saya nggak sanggup. Akhirnya untuk pinjam teman, dan teman juga nggak punya uang. Akhirnya kita sama-sama miskin, bukan miskin ya bahasanya, kita sama-sama belajar tapi nggak punya uang di tengah-tengah kita yang mendekati ujian.
belajar dengan syekh-syekh yang udah terkenal, masyhur sampai keluar Maroko. Itu pengalaman terindah sih. Kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada yang terlalu wow gitu. Kalau pengalaman yang paling pahit yang pernah kamu alami di Maroko? Pengalaman paling pahit, apa? Nggak tahu. Paling pahit itu pernah ditipu sama tuan rumah sendiri. Jadi kita kan nyewa rumah, jadi pernah kayak dikibulin lah sepertinya, tapi alhamdulillah nggak merasa mengibulin, tapi udah hampir gitu. Pas dijamret sama orang di jalan, itu pengalaman yang nggak bisa dilupain di Maroko sih. Nggak ada, semua menyenangkan di sini. Adakah tokoh Maroko atau figur yang kamu kagumi dan mengapa? Rajanya sendiri, Raja Malik Muhammad Sadis, karena sosok figur yang sangat dermawan di saat negaranya terkena bencana COVID-19. Beliau juga termasuk salah satu orang yang mendonasikan hartanya terbanyak buat menangani COVID-19. Pencipta buku kali ya, seperti itu Thaha Abdurrahman. Saya suka dengan buku-bukunya. Dan mungkin karena beliau, saya pernah mengikuti seminar beliau, walaupun memang bahasanya sulit, tapi sepertinya saya suka dengan cara beliau menyampaikan, cara penulisan bukunya. Syekh Kamali, Syekh Said Kamali, masya Allah, ya, masyhur sampai keluar Maroko. Karena beliau dobit hafalannya dan menjelaskan dengan jelas, ringkas, padat, masya Allah beliau. Muhammad VI yaitu Raja Maroko sekarang, karena beliau orang yang dermawan, yang baik hati. Ada banyak hal yang berbeda ya antara Maroko dan Indonesia. Ada nggak kayak kebiasaan atau tradisi yang positif yang ingin kamu bawa ke Indonesia? Positifnya di Maroko, aku tuh senangnya gara-gara orang Maroko suka berbagi, seperti kayak berbagi dari hal kecil ya, kayak makanan, maksudnya kayak mudah aja gitu berbagi dengan sesama meskipun nggak kenal. Orang sini yang anak temuin di sekolah sih, di universitas, orangnya menghafalnya masya Allah, dobitnya sampai ke syair-syair pun beliau hafal, guru-gurunya, apalagi hadis dan Al-Quran. Yang di sekolah Ana alhamdulillah semuanya itu yang orang Maroko, mereka pada hafiz Quran semua sebagai syarat untuk kuliahnya yang univ di Tenjer. Taat kepada pemerintah. Karena menurut saya orang Maroko itu, saya tidak mau membandingkan antara Indonesia dan Maroko, tapi menurut saya orang Maroko termasuk taat dengan pemerintah. Ketika raja bilang kayak gini, kita sebagai warga itu langsung menaati peraturannya tanpa perlu banyak demo atau gimana lah. Pembangunan tata bangunan kota mereka, karena mereka kalau membangun kota itu dengan emang cepat, terus emang yang gak yang bertele-tele, jadi pembangunan kota mereka sih. Apa hal yang akan paling kamu rindukan dari Maroko kalau kamu udah ke Indonesia? Mungkin makanan dan juga ini cuaca. Makanannya kuskus, ada tojin ayam, tojin ikan. Ya teman-teman Maroko dan teman-teman Indonesia di Maroko, dan mungkin makanannya yang dirindukan. Karena nggak ada, masa ada tapi mungkin di daerah saya nggak ada makanan Maroko. Rindu sama ini sih, sama cuaca. Karena di sini kan ada winternya, kalau di Indonesia nggak ada. Terus sama makanannya, karena aku suka banget sama kuskus. Kalau misalnya ada adik atau teman dan kerabat yang ingin ke Maroko, apa saran kamu dan nasihat kamu untuk mereka? Belajar yang giat. Habis itu kalau udah nyampe sini jangan pantang menyerah, terus mencoba dan belajar lebih giat lagi. Ya, kita selalu dalam masa belajar setiap waktu. Ya. Nasihatnya adalah belajar, karena belajar lebih sering-sering kayak listening bahasa Arab, karena di sini kita butuh banget, karena kalau tidak mahir dari Indonesia kayaknya bakalan keteteran. Belajar bahasa, karena menurut saya bahasa itu kan kunci dari segala hal. Kalau kita nggak bisa bahasa,
ya harus pintar bahasa dulu lah. Pertama ya harus, kalau saya dulu sukanya mendengarkan kartun-kartun anak kecil gitu biar terbiasa mendengar bahasa Arab lah. Jangan terlalu berekspektasi tinggi dengan negara Maroko. Bagaimana kehidupan kamu di Maroko 1 tahun terakhir? 1 tahun terakhir berarti selama COVID kita banyaknya di lockdown, jadi kehidupannya adalah Cool. ini aja deh. Keren. Biasa aja. Pernah naksir sama cowok Maroko? Cowok Maroko, orang Maroko. Iya. Oh, tidak. Gimana ya itu ya? Pernah. Ya gini aja lah. Keren aja. Pernah kagum iya, karena mereka karena bisa menghafal, rasanya melewati batas menghafalnya kita gitu. Jadi kagum gitu, wow gitu, mereka bisa menghafal dengan lengkap, dengan sempurna semuanya gitu. Jadi kagum sih sama mereka. Sepertinya tidak, karena kita cinta produk Indonesia. Bagaimana hubungan atau kehidupan asmara kamu saat ini? Kehidupan asmara seperti lagunya Ari Lasso, hampa. Jadi sepertinya ekspresinya ini deh, karena hampa jadi ya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini guys, ibaratnya jomblo sih lebih tepatnya. Ekspresikan oke. Lovely. Lovely, apakah berarti akan menuju jenjang Insya Allah pernikahan? didoakan ya. Terima kasih sudah mau Iya, berwawancara. terima kasih juga sudah mewawancarai saya yang sedang tidak ada kerjaan. Bye. Boleh perkenalkan nama dan asal daerah? Nama saya Zainal Arifin dari Bangkalan, Madura. Nama saya Ashraf Muntazar. Saya dari Banda Aceh, ujung Indonesia. Jenjang studi? S1. Sekarang masih S1, insya Allah tahun terakhir lah kalau lulus. Berarti sudah berapa lama di Maroko? Sudah jalan 3 tahun. September 2017 saya kesini pertama. Baru 4 tahun. Oke. Boleh cerita singkat alasan kamu milih Maroko dan bagaimana bisa sampai ke Maroko? Kalau alasan kesini sebenarnya kalau mau diceritakan itu nggak terlalu menarik ya. Soalnya saya sendiri waktu itu milih Maroko itu keren-kerenan aja. Saya kalau boleh jujur waktu tes pertama ke Maroko itu saya pengennya ke Mesir kan. Ke Mesir pun bukan karena ilmu agamanya, karena teman saya banyak di Mesir. Jadi saya pengen ke Mesir, tapi biar kartu pendaftarannya keren, Maroko, saya tulis Maroko gitu. Walaupun nggak tahu saya waktu itu Maroko apa. Pas tes ternyata lulus. Ya udah ke Maroko. Saya agak ini ya. Dulu ke Maroko dibilang nggak sengaja banget lah ya. Nggak direncanakan dari SMA kelas 1. Baru nemu pas kelas S3 terakhir. Ternyata ada negara Maroko kan. Ternyata masih sedikit, akhirnya saya ke sini gitu. Karena tantangannya lebih berasa kalau mahasiswanya masih sedikit. Kesan pertama kamu tentang Maroko apa? Kesan pertama. Dulu kalau kesan pertama orang Maroko hitam-hitam. Ternyata sini saya yang paling hitam. Kalau kesan pertama saya Maroko ya bagus, asri, nggak teratur banget negaranya, memang negara yang diurus lah. Ekspektasi vs realita di Maroko. Ekspektasi Iya, versi kamu. Ada satu hal yang berbeda dari ekspektasi kamu banyak. selama di Maroko. Ekspektasi saya pertama yang tadi itu. Saya ngiranya Maroko ada di Afrika. Aku lihat di peta kan, wah ini hitam-hitam. Saya pede, dengan pedenya saya akan menjadi orang yang paling putih di sini. Ternyata saya malah paling hitam di sini. Gitu. Saya malah insecure lagi. Terus akhirnya terus yang kedua tentang ini sih, cuaca. Saya dulu milih Marrakesh. Saya ikut di kota Marrakesh ya. 4 jam dari kota Rabat. Karena dia katanya musim dingin bersalju. Oh, berarti ini kayak Malang ini. Kayak Malang. Berarti kalau musim panas enggak panas-panas banget gitu. Ternyata malah kalau musim panas banget, kalau dingin banget. Kebalikannya malah di ibu kota yang biasanya Jakarta kan polusi,
ternyata malah di ibu kota Maroko malah bersih, paling enak malah di ibu kota. Jadi kalau Maroko ini Indonesia, Marabat adalah Bandungnya. Kayak yang saya bilang tadi, saya nggak punya ekspektasi apapun awalnya ya. Cuman kan sebagai orang Indonesia yang jauh dari negara-negara Afrika, anggapan kita lagi-lagi Afrika itu orangnya hitam-hitam, tinggi-tinggi, gede-gede, serem, nyeremin lah. Ternyata sampai sini orangnya ya tipikal orang Arab campur Eropa. Jadi kesini pertama itu tugas bandaranya itu saya lihat mirip pemain-pemain sepak bola Spanyol rata-rata malah. Boleh cerita satu pengalaman yang paling berkesan selama di Maroko yang membahagiakan atau yang lucu? Ya paling kalau dikerjain orang Maroko itu kan suka usil ya. Walaupun nggak tahu maksud mereka itu usil ke kita atau bukan, tapi kita merasa diusilkan gitu loh. Merasa dikerjain. Saya pernah tuh dibohongin sama teman saya. Katanya Ustadz nggak datang, padahal waktu itu lagi di absen kelasnya. Ya udah saya seneng kan, padahal udah sampai kampus tuh, naik taksi mahal lumayan. Jadi dari rumah saya ke kampus itu naik taksi sekitar 7-8 dirham. Nah itu saya naik taksi kan pagi-pagi lagi. Waktu tahun pertama masih rajin-rajin kan. Nah itu kata teman saya, nggak usah ini Ustadz nggak masuk. Ya udah pulang saya. Balik-balik di chat sama teman saya, kenapa nggak masuk? Ustadz tadi absen. Waduh. Kalau yang membahayakan ya ini sih soal ngeget. Cari uang gitu. Jadi di sini kan beasiswanya masih mepet lah kalau kita pengen, apalagi hidup di Marrakesh, kota hedon ya gitu. Jadi apa-apa mahal di sana gitu. Jadi kita harus cari uang juga gitu. Jadi kalau kan kuliah kan nggak tiap hari gitu. Jadi waktu kosong kita buat ngeget, itu yang pengalaman yang seru. Oke, berarti beasiswa yang Anda terima di sini itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa di Maroko? Cukup kalau untuk sekedar bayar rumah, listrik, sama makan. Jadi untuk nyemil nggak ada. Kalau buat saya pribadi ya ini kan relatif. Kalau buat saya pribadi belum cukup. Jadi adalah kirim-kiriman dari orang tua, alhamdulillah. Aduh, saya pernah buka bisnis Vesina Brownies tapi nggak laku. Bukan nggak laku sih, nggak ada pemasukan, nggak ada untungnya. Kalau peristiwa yang paling pahit atau yang paling menyedihkan yang pernah kamu alami di Maroko, kalau misalnya ada yang kamu share? Kalau dari sudut orang yang mini ya kayak saya ini, yang nggak tinggi-tinggi amat, itu banyak sekali sebenarnya. Apalagi hidup di bangsa yang orang Maroko yang tinggi-tinggi itu banyak banget sedihnya sebenarnya. Pak, kalau ngantri gitu gak kelihatan tuh, kadang diseruduk gitu. Ya itu sih. Terus sedihnya ini sih lagi birokrasi yang lelet. Jadi kalau ngisi apa-apa padahal udah zamannya komputer tapi mereka masih nulis. Saya ini kan maklar ijazah. Ada teman saya yang pulang duluan 3 orang gitu. Terus dia nitipkan ijazah saya untuk ngurusin, saya urusin, dan dari situ saya benar-benar merasakan betapa bobroknya birokrasi di negara Arab ya. Saya nggak cuma menunjukkan Maroko, kayaknya semua negara Arab teman-teman saya juga curhatnya sama. Birokrasi yang buruk gitu. Jadi namanya itu salah gitu. Kan ada nama Indonesia sama nama Arab gitu. Itu nama Arabnya salah, nulisnya salah. Sehingga saya datang, saya tulis di kertas kayak gini, tetap mereka ngentengin, akhirnya tetap salah gitu. Nah, saya angkat tangan lah. Berurusan dengan birokrasi aja sih, soalnya di sini kan masih terlalu klasik lah caranya, belum mengikuti cara-cara modern. Harusnya negara lain udah canggih, udah cepat, satu pintu, ini masih lempar sini lempar sana. Yaitu adakah tokoh Maroko, baik itu ulama atau guru, yang sangat Anda kagumi dan mengapa? Al-Alfasi sih. Tokoh Maroko yang saya kagumi adalah Al-Alfasi. Karena dia itu di samping background dia ulama, ahli Quran, hafidz Quran gitu, ahli fikih juga, tarikh juga, setahu saya ya. Terus beliau juga masuk dalam pemerintahan gitu. Bahkan beliau kan menjadi Perdana Menteri. Kalau nggak salah beliau yang Perdana Menteri yang datang ke Indonesia ketika konferensi Asia Afrika kalau nggak salah. saya cukup mengagumi tokoh politik Maroko itu, salah satunya namanya Fatima Mernissi. Nah itu perjuangan beliau perjuangan beliau dalam memperjuangkan hak-hak perempuan itu sangat patut dicontoh lah.
patut dijadikan teladan. Apalagi sekarang ini kan isu kesetaraan gender itu lagi panas-panasnya di dunia saat ini. Nah itu Fatima Mernissi itu sejak dulu sudah memperjuangkan itu, apalagi di bumi Arab kan, power laki-laki itu masih sangat kuat lah. Nah, itu saya kira perlu dipelajari lagi untuk teman-teman di Indonesia yang nonton ini, Fatima Mernissi. Ada banyak perbedaan antara Maroko dan Indonesia, baik itu ya maksudnya kekayaan alam atau tradisi. Adakah tradisi atau hal yang baik dari Maroko yang ingin Anda kenalkan ke Indonesia? Ini sih cara menghafal Al-Quran mereka. Ada metode lauh itu menurut saya sangat bagus kalau saya aplikasikan di Indonesia gitu. Jadi mereka itu kalau ngafalin gerak semuanya gitu. Jadi ada lauh, ada papan ditulis. Jadi ketika ngafalin gini-gini, tangan gerak, mulut apalagi mereka keras kalau ngafalin gitu. Jadi pernah saya dengar gitu, ketika menghafal, ketika semakin banyak anggota tubuh kita yang gerak, berarti semakin kuat nanti hafalan kita, katanya gitu. Orang Maroko itu ramah salam contohnya. Jadi kita itu nggak segan untuk memberi salam ke orang lain walaupun kita nggak pernah kenal dia, nggak pernah ngomong sama dia, bahkan nggak pernah berinteraksi sama sekali dengan dia. Kita salam, ngomong enak aja ngalur ngidul. Di Indonesia itu kadang-kadang kalau kita kasih salam ke orang lain ya, walaupun kita sebagai orang Muslim, nah itu orang sok kenal gitu loh. Di sini nggak ada yang seperti itu, alhamdulillah, bagus. Perlu contoh. Kalau misalnya ada teman atau adik atau kerabat yang ingin ke Maroko, apa saran dan nasihat kamu untuk mereka? Kalau menurut saya sih, kalau ada yang mau ke sini ya, itu luruskan dulu niatnya, jangan sampai ke sini itu nggak tahu ngapain. Jadi sudah ada goal, sudah ada tujuan ke sini, tekad yang kuat, niatnya terus diperbarui, insya Allah aman. Jangan kesini itu nggak ada niat, nggak ada yang mau dikerjakan ya, akhirnya sayang, kuota yang sedikit itu jatuh ke orang yang tidak tepat. Pesan saya ya ini aja sih, just go on aja sih. Saya lihat ya, saya tanya-tanya orang-orang yang kesini itu rata-rata memang orang-orang yang bukan punya pernyataan yang panjang gitu. Mereka hanya orang-orang yang ya just go on aja, ada ini kita lanjut gitu aja. Kalau misalnya adik atau teman atau kerabat dekat ini lanjut ke Maroko, gimana? Setuju banget. Cuma mungkin kasihan adik saya sih, mungkin dia nggak tahu gimana sifat kakaknya di sini gitu. yang berbeda 180 derajat gitu. Oke. Bagaimana kehidupan kamu di Maroko 1 tahun terakhir ini? 1 tahun terakhir ini. Inilah. Kamera ya? Ya. 1 tahun? Tuh. Bagaimana hubungan kamu dengan bahasa Darija? Lumayan hancur. Saya sendiri nggak minat untuk mempelajari Darija gitu. Jadi cuma sebatas bisa nimpalin aja gitu, nggak jago-jago amat. Karena saya rasa itu Darija itu merusak bahasa Arab saya gitu. Ya ini sih biasa aja sebenarnya. Saya ini sebenarnya nggak juga sih. Apa ya? Inilah keren. Saya ini orang yang suka menyombongkan diri. Jadi kalau saya bisa hal yang orang lain nggak bisa itu saya senang gitu loh. Jadi saya pernah punya pengalaman ini pulang ke Indonesia tahun pertama itu, walaupun bahasa Darija saya masih kentang kan waktu itu. Nah itu saya pas pulang ke Indonesia itu ngomongnya bahasa Darija terus kalau suruh ngomong bahasa Arab. Karena orang lain nggak ngerti yang saya ngomongin. Jadi, keren nih orang bisa bahasa yang nggak bisa kita ngerti kan, sombong gitu loh. Pernahkah kamu naksir cewek Maroko? Naksir ya mesti sih. Pasti dong. Saya kan laki-laki. Cewek Maroko. Bagaimana hubungan asrama kamu saat ini? Aduh. Gimana ya? No comment lah. Oke, aman. Kalau ada yang lebih sedih daripada ini saya pilih, tapi karena ini yang paling sedih kayaknya ini deh.